Salam jumpa kembali dengan saya Budi Hermawan, pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Video kali ini akan membahas topik dampak konsumen terhadap strategi pemasaran. Dampak pemasaran pada konsumen. Apakah pemasaran meniru kehidupan atau sebaliknya? Setelah film Ada Apa Dengan Cinta 2, beberapa destinasi pariwisata di Yogyakarta dan sekitarnya mendadak viral. Destinasi wisata seperti Puntuk Setumbu, Peppermint Puppet Theater, Klinik Kopi, dan Rumah Doa Bukit Rema dengan gereja berbentuk ayamnya nyaris tidak pernah terlintas dalam pikiran kita sebelumnya. Kini, destinasi wisata tersebut dapat dibilang wajib bagi mereka yang ingin merasakan sensasi baru, terutama sensasi kayak rangga dan cinta. Baik atau buruk, kita semua hidup di dunia yang dipengaruhi tindakan pemasar secara signifikan. Setelah nonton video ini, jangan-jangan ada yang langsung merencanakan perjalanan ke Jogja yo. Tapi usul saya, tonton lagi film Ada Apa Dengan Cinta 2. Budaya populer, musik, film, olahraga, buku, selebriti, dan bentuk hiburan lain yang diproduksi dan dikonsumsi oleh pasar massal merupakan produk dan inspirasi bagi pemasar. Ini juga memengaruhi kehidupan kita dengan cara yang lebih luas, mulai dari cara kita mengakui peristiwa budaya seperti pernikahan, kematian, atau liburan, hingga cara kita memandang masalah sosial seperti perubahan iklim dan lainnya. All the world a stage. Perspektif sosiologis teori peran mengambil pandangan bahwa banyak perilaku konsumen yang menyerupai tindakan dalam sebuah drama. Orang-orang memerankan banyak peran yang berbeda. Mereka terkadang mengubah keputusan konsumsi mereka tergantung pada permainan tertentu yang mereka mainkan pada saat itu. Kriteria yang mereka gunakan untuk mengevaluasi produk dan layanan di salah satu peran mereka mungkin sangat berbeda dari yang mereka gunakan di peran lainnya. Salah satu ciri khas strategi pemasaran saat ini adalah membangun hubungan dengan pelanggan. Selain itu, peneliti menemukan bahwa seperti pertemanan dan hubungan cinta dengan orang lain, hubungan konsumen dengan merek berkembang seiring waktu. Beberapa menyerupai persahabatan yang dalam, sedangkan yang lain seperti teman kencan yang mengasihkan tetapi berumur pendek. Berikut adalah beberapa jenis hubungan yang mungkin dimiliki seseorang dengan suatu produk. Yang pertama adalah kemelekatan konsep diri. Produk membantu untuk menetapkan identitas pengguna. Yang kedua, kemelekatan nostalgia. Produk di sini berfungsi sebagai penghubung diri dengan masa lalu. Yang ketiga, saling ketergantungan. Di sini produk adalah bagian dari rutinitas harian pengguna. Yang keempat adalah cinta. Produk memunculkan ikatan emosional, kehangatan, gairah, atau emosi kuat lainnya. Apa arti mengkonsumsi? Salah satu premis mendasar dari bidang perilaku konsumen modern, orang sering membeli produk bukan untuk apa yang mereka lakukan, tetapi untuk apa yang mereka maksud. Prinsip ini tidak menyiratkan bahwa fungsi dasar produk tidak penting, tetapi peran produk dalam hidup kita melampaui tugas yang mereka lakukan. Semua hal dianggap sama, konsumen memilih merek yang memiliki citra atau bahkan kepribadian. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Apa yang kita butuhkan? Benarkah? Sebuah survei besar baru-baru ini mengeksplorasi beberapa pertanyaan mendalam. Bagaimana kita bisa memprediksi apakah seseorang ada? Bagaimana perasaan itu berhubungan dengan menjalani kehidupan yang bermakna? Para peneliti menyimpulkan bahwa kebahagiaan terkait dengan memuaskan keinginan dan kebutuhan, sedangkan kebermaknaan berkaitan dengan aktivitas yang mengekspresikan diri sendiri dan memengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Tidak mengherankan orang yang kebutuhannya terpenuhi lebih bahagia, tetapi temuan melampaui hubungan itu. Kebahagiaan dikaitkan dengan menjadi pengambil daripada pemberi, sedangkan kebermaknaan terkait dengan lebih menjadi pemberi daripada pengambil. Orang yang bahagia lebih cenderung berpikir saat ini daripada memikirkan masa lalu atau merenungkan masa depan. Responden yang melaporkan tingkat kekhawatiran, stres, dan kecemasan yang tinggi ternyata kurang bahagia, tetapi memiliki kehidupan yang lebih bermakna.
Mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan perjuangan masa lalu dan membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Para peneliti menyimpulkan bahwa kebahagiaan tanpa makna mencirikan kehidupan yang relatif dangkal, mementingkan diri sendiri, atau bahkan egois. Perbedaan antara kehidupan yang bahagia dan bermakna memunculkan pertanyaan penting. Apa perbedaan antara membutuhkan sesuatu dengan menginginkan sesuatu? Jawaban atas pertanyaan sederhana yang kadang menipu ini sebenarnya menjelaskan banyak tentang perilaku konsumen. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang untuk hidup atau mencapai suatu tujuan. Sedangkan keinginan adalah manifestasi spesifik dari kebutuhan yang ditentukan oleh faktor pribadi dan budaya. Misalnya, lapar adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Dengan sebungkus nasi uduk di warung yang ada di pertigaan, sudah tentu dapat menyelesaikan masalah lapar kita. Bahkan hanya dengan singkong rebus atau bakar, itu pun dapat menyelesaikan masalah lapar. Berbeda ketika seseorang lapar dan ingin makan bibimbap beserta kimchi. Hal tersebut masuk dalam kategori keinginan, karena seseorang tersebut mungkin sering nonton drakor, drama Korea. The Global Always On Consumer. Saat ini kita langsung mengakses orang, tempat, dan produk dengan hanya mengklik tautannya. Kita menjadi digital native, menjalani kehidupan sosial media, akses 24 jam sehari dan 7 hari seminggu ke ponsel cerdas dan perangkat media sosial lainnya telah membangkitkan daya tarik untuk mendokumentasikan apa yang kita lakukan dan berbagi cerita menarik dengan orang lain. Apakah revolusi digital seperti saat ini adalah salah satu pengaruh paling signifikan pada perilaku konsumen? Ini mengingat banyaknya dampak dari web yang terus meluas dan penggunanya semakin bertambah dari waktu ke waktu. Pemasaran elektronik membuat hidup kita jauh lebih mudah. Kita dapat berbelanja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa harus meninggalkan rumah. Dan banyak lagi kegiatan lain yang dapat kita lakukan hanya dengan menggunakan perangkat genggam dan komunikasi nirkabel. Selain itu, ledakan dunia maya telah menciptakan revolusi dalam aktivitas konsumen ke konsumen atau yang lebih dikenal dengan C2C e-commerce dan bukan sekedar bisnis ke konsumen atau B2C e-commerce. Dunia digital menjadi tambah menarik karena semua dapat memiliki aksesibilitas yang hampir tanpa batas. Pada bahasan kali ini, kita telah membahas dampak pemasaran kepada konsumen dan pemasaran elektronik pada saat ini. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tetaplah ikuti video-video selanjutnya di channel ini dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini pada teman-teman Anda dan nyalakan lonceng materi-materi baru yang saya akan posting. Saya akan sangat berbahagia jika Anda dapat memberikan komentar pada video-video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.